Perang Dunia Kedua telah usai sejak tahun 1945 silam. Sekutu memenangkan peperangan melawan pihak poros dengan ditandai ledakan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah itu, Jepang menyatakan kalah dan seluruh negara yang dijajahnya dikembalikan kepada koloni sebelumnya. Indonesia juga ambil bagian dalam peristiwa ini, meski bukan sebagai negara yang ikut perang. Berpuluh tahun berselang, perang kembali mengguncang bumi ini. Salah satunya adalah perang di Timur Tengah yang tak juga usai. Kemudian keberadaan ISIS yang membuat dunia panas dingin akibat aksi terorisnya. Dunia pun mulai panas dengan propaganda di mana-mana. Lantas, akankah ada perang dunia ketiga? Kita memang tidak menginginkan yang namanya peperangan. Namun jika sampai terjadi, bagaimana skenarionya? Berikut adalah 5 skenario yang mungkin mengakibatkan bumi mengalami masa-masa sulitnya lagi. Korea Utara melawan dunia. Satu kelebihan yang dimiliki oleh Korea Utara adalah kemampuannya untuk melakukan provokasi. Terlebih, dipimpin oleh Kim Jong-un yang memiliki reputasi buruk di dunia. Korea Utara selalu terlibat kasus-kasus mengerikan yang membuat negara sekitar geram. Sebut saja Jepang dan Korea Selatan. Tak terhitung lagi berapa banyak penduduk yang diculik oleh pihak intelijen Korea Utara. Program nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara juga merupakan ancaman bagi dunia. Jika negara ini bergerak sedikit saja, maka negara di kawasannya bisa hancur karena senjata nuklir. Saat ini mungkin Korea Utara masih melakukan provokasi saja. Namun di masa depan bukan tidak mungkin mereka melakukan perang dengan musuh semua negara di dunia. Rusia melawan dunia. Rusia adalah salah satu negara dengan kekuatan militer paling hebat di dunia. Kekuatannya sebanding dengan apa yang dimiliki oleh Amerika. Mengetahui hal ini, Rusia kerap mencoba mengail di air yang keruh. Ia beberapa kali mencoba menarik perhatian dunia dengan aksi serangannya pada negara tetangga. Seperti pada tahun 2008, Rusia menyerang Georgia. Namun hanya sedikit sanksi yang diberikan oleh negara di dunia. Mengetahui hal ini, Rusia kembali membuat uji coba dengan menyerang Ukraina. Kali ini banyak negara memberikan sanksi, bahkan lembaga besar seperti PBB, NATO dan Uni Eropa juga bertindak. Sayangnya mereka hanya memberi sanksi tanpa mau menyelesaikannya. Hal ini tentu menimbulkan spekulasi jika Rusia melakukan serangan ke beberapa negara dan dunia akan mulai bergerak untuk menghentikannya. Terlebih Amerika yang sensitif dengan negara ini akan menjadi dalang untuk menghentikan pergerakan Rusia. Kekacauan Timur Tengah yang mendunia. Masalah Timur Tengah adalah masalah paling rumit saat ini. Mulai dari Al-Qaeda, ISIS, penyerangan Israel ke Palestina, nuklir Iran, hingga masalah regional lainnya. Belum lagi ada dugaan Amerika ingin memecah belah kawasan yang kaya akan kandungan minyak. Perang bisa pecah dengan besar-besaran dan akibatnya akan menyebar secara global. Jika Iran menggunakan nuklirnya, maka Amerika akan segera bergerak. Negara sekutunya akan ikut andil. Kekacauan di Timur Tengah akan menyebabkan ketegangan di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam. Dengan begitu, Indonesia pun mungkin mau tidak mau akan ikut terlibat, entah sebagai pihak pendamai atau mengirim bantuan untuk misi kemanusiaan. Jika Timur Tengah pecah perang, minyak dunia akan krisis. Efek baru akan muncul dan menyusahkan banyak sekali orang. Aliansi Cina dan Rusia melawan negara Barat. Seperti yang kita tahu, jika saat ini kekuatan militer Rusia berada di urutan kedua dan Cina berada di urutan ketiga dunia. Selain itu, dua negara super besar ini juga melakukan kerjasama di bidang perminyakan yang nilainya fantastis.
Rusia memiliki sensitif besar dengan Amerika dan kroninya, sedangkan Cina juga melakukan hal yang sama. Di masa depan bukan tidak mungkin dua negara hebat ini bekerja sama untuk melakukan invasi ke negara barat. Kekuatan militer dua negara besar ini tentu dapat membuat dunia berguncang. Amerika dan sekutunya bisa pontang-panting tak berdaya. Akibatnya perang skala global akan pecah dan menyebabkan dunia kacau. Perang Dunia Ketiga benar-benar jadi kenyataan dan tak hanya sebuah teori saja. Pertarungan Cina, Jepang, dan Korea Selatan perebutkan kawasan udara. Negara dengan penduduk yang sebenarnya serumpun yaitu Cina, Jepang, dan Korea Selatan ternyata tidak pernah akur. Ada saja hal-hal yang diklaim hingga membuat mereka saling panas hingga serangan kerap dilancarkan. Salah satu hal yang menjadi pemicu pertikaian adalah masalah klaim pertahanan udara. Mereka merebutkan kawasan di udara untuk melindungi negara dan jalur transportasi strategis. Jika permasalahan ini tak juga menemukan titik temu, maka perang akan terjadi dan mengakibatkan negara lain terlibat. Cina mungkin akan membawa Rusia yang secara tidak langsung adalah sekutunya. Sedangkan Korea Selatan mungkin akan meminta bantuan Amerika dan Jepang mungkin sendirian saja. Perang ini akan membesar dan menyebabkan banyak kawasan di dunia terpengaruh. 5 skenario tersebut bisa jadi benar ataupun tidak. Namun kita semua berharap jika di masa depan tidak akan ada perang lagi. Karena bagaimanapun perang hanya akan membawa kesengsaraan yang tidak ada habisnya. Kita semua tidak mau jika nyawa kita yang tak ternilai hanya dihargai dengan sebutir peluru.